Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat doakan selalu sehat. Sebelum tamat mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Doa mulai. Selesai. Untuk hari ini Pamat akan menjelaskan masih tema 8 peristiwa alam, subtema 4 bencana alam. Anak-anak silakan dibuka bukunya halaman 156. Ya, di sini lihat anak-anak ada gambar. Ya, diperhatikan ada peristiwa bencana alam ya. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Bencana alam adalah salah satu contohnya. Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam. Bencana alam seperti gempa bumi dan angin topan. Namun, bencana alam bisa juga terjadi karena ulah manusia, seperti banjir dan tanah longsor. Manusia menebang pohon sembarangan. Itu tidak boleh ya anak-anak ya. Manusia membuang sampah pun sembarangan. Ini juga tidak boleh ya. Membuang sampah harus pada tempatnya. Akibatnya terjadi banjir dan tanah longsor. Pembelajaran 1. Saat di rumah, Siti mendengar berita di radio, berita tentang bencana alam. Bencana alam di desa Sukamaju. Di sini ada teks ya anak-anak ya, judulnya Bencana alam di desa Sukamaju. Angin topan melanda desa Sukamaju. Angin topan bertiup kencang sekali, rumah-rumah roboh, dan atapnya terbang terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke desa Sukamaju. Ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut, ada juga yang menyumbang makanan. Penduduk desa Sukamaju mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapatkan selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanannya. Setelah mendengar berita, Siti mengajak teman-teman berkumpul. Mereka berkumpul di rumah Siti. Siti menceritakan tentang berita bencana alam, bencana yang menimpa desa Sukamaju. Di sini ada percakapannya anak ya antara Siti dan teman-teman. Teman-teman, apakah kemarin mendengar berita dari radio? Ada berita tentang bencana angin topan. Bencana ini menimpa desa Sukamaju. Ani menjawab, saya belum mendengar berita itu, Siti. Terima kasih sudah menceritakan kepada kami. Beni, apakah kamu mendengar berita itu, Dayu? Dayu menjawab, saya sudah mendengar berita itu, Beni. Desa itu kan dekat dari tempat kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka? Saya akan mengajak keluarga di rumah. Kami akan memberikan bantuan. Kami mau memberikan makanan. Tepat sekali, Beni. Makanan memang sangat dibutuhkan penduduk desa Sukamaju. Idemu bagus, Beni. Ayo, kita mengajak keluarga. Nanti kita bercerita ya tentang bantuan kita masing-masing. Siti, terima kasih teman-teman sudah mau membantu korban bencana alam. Bencana alam bisa terjadi kapan saja. Bencana alam juga bisa menimpa siapa saja. Mari ya anak-anak ya menolong orang yang terkena bencana. Ayo mencoba. Bermain sambil membuat ungkapan terima kasih. Pernahkah anak-anak mengalami kesusahan? Pernah ya. Siapakah yang menolongmu? Ya, bisa teman, ya, bisa ayah, ibu, ya, kakak, paman, dan lainnya. Apakah anak-anak ungkapan apa yang kamu ungkapkan jika ada yang menolong? Mengucapkan terima kasih. Dayu mengajak teman-teman untuk bermain. Bermain jika Dayu mengajak teman-teman untuk bermain. Berikan petunjuk situasinya. Buatlah kalimat terima kasih yang tepat.
Ini ya anak ya. Ayo coba buat ungkapan terima kasih. Edo jatuh dari sepeda, kakinya terluka. Jika saya membantu Edo mengobati luka, maka saya akan berkata apa anak? Terima kasih Dayu sudah membantu mengobati luka di kakiku. Dapatkah anak membuat ungkapan terima kasih? Dapat ya? Lakukan bersama teman-teman. Lakukan secara bergantian. Ayo berlatih. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang menimpa kamu, sesuatu yang tidak kamu inginkan, seperti bencana alam atau kesusahan yang lain. Hati senang apabila ada yang menolongmu. Ingatlah untuk selalu berterima kasih setelah ditolong oleh teman atau yang lain. Buatlah kalimat terima kasih dari kata-kata berikut. Tulislah pada garis yang sudah tersedia. Nah, ini ada soalnya, ada latihan. Buatlah kalimat terima kasih dari kata-kata berikut. Ada nomor 1, makanan. 2, buku. 3, baju. 4, selimut. 5, obat. Lanjut halaman berikutnya. Ayo berdiskusi. Benny menepati kata-katanya. Benny menepati kata-katanya. Benny dan keluarga sedang bekerja sama. Mereka akan menolong korban bencana alam. Bencana angin topan yang menimpa desa Sukamaju. Di sini ada percakapannya, nak ya. Ibu, apakah kita jadi memasak makanan untuk korban bencana? Saya mau membantu. Ibu, mari kubantu mencatat bahan-bahan untuk memasaknya. Makanan apa yang akan kita sumbangkan kepada korban bencana? Terima kasih Benny dan Tiur, kalian mau membantu ibu. Kita akan bekerja sama menyiapkan makanan untuk korban bencana alam. Ayo bercerita. Judulnya anak-anak perhatikan cerita pengalamanku. Sore hari Benny dan teman-teman berkumpul kembali. Mereka berkumpul di rumah Udin. Benny menceritakan pengalamannya di rumah. Pengalaman bekerja sama untuk membantu korban bencana alam. Ayo berkreasi. Kemudian, Udin mengajak teman-teman ke rumah tetangganya. Tetangga Udin adalah pengrajin tanah liat. Udin mengajak teman-teman untuk berkreasi. Mereka akan berkreasi membuat bentuk dari tanah liat. Kreasi itu akan dibawa ke desa Sukamaju sebagai hadiah untuk anak-anak di sana. Anak korban bencana alam. Anak perhatikan cara membuat kreasi dari tanah liat ya. Langkah yang pertama, siapkan koran sebagai alas. Letakkan plastik, papan kayu di atas koran. Kemudian basahi tangan dengan air. Ambil segenggam tanah liat. Kemudian tekan-tekan dan remas tanah liat sampai lembut. Buat bentuk yang kamu inginkan ya. Jemur tanah liat hingga mengeras. Nah, di sini ada langkah-langkahnya ya, membentuk tanah liat. Ini nomor 1 sampai nomor 5. Pembelajaran 2. Ayo mencoba. Aktivitas air ya, nak ya, aktivitas air. Udin dan teman-teman berada di kolam renang. Mereka sedang melakukan aktivitas air. Mereka berdiri berdua berjajar ke samping. Mereka berdiri sambil berpegangan tangan. Teman yang berdiri di sisi kolam renang memegang pinggir kolam. Lalu mereka berjalan di dalam air mengelilingi kolam. Menjaga keselamatan saat di dalam kolam. Dapatkah kamu berjalan di dalam air? Bisa ya, nak ya. Berhati-hatilah ya saat berjalan di dalam kolam ya, karena kolam ya dasarnya licin, harus berhati-hati. Mintalah orang dewasa untuk menemani anak-anak ya. Pegang pinggiran kolamnya ya, dipegang agar tetap selamat saat beraktivitas air. Udin dan teman-teman kembali ke kelas. Saat di kelas mereka membaca berita tentang bencana banjir.
ada bencana banjir ya. Banjir menggenangi rumah dan sawah. Penduduk mengungsi ke tempat yang aman. Mereka membawa sedikit persediaan makanan dan pakaian. Setelah beberapa hari, persediaan akan habis. Persediaan air bersih tidak cukup. Penyakit pun menyerang. Syukurlah bantuan segera datang. Makanan, pakaian, dan air bersih sudah tersedia. Dokter siap menolong, lengkap dengan obat-obatan. Sudahkah kamu membaca teks bencana banjir? Ajak temanmu membaca bersama. Buat kelompok lalu diskusikan. Tunjukkan ungkapan terima kasih berdasarkan teks yang di atasnya ya, bencana banjir tadi ya. Ini ungkapan terima kasih dari kelompok kami. Bagaimana menurutmu? Terima kasih dokter. Sekarang kami tidak sakit lagi. Betul, itu ungkapan terima kasih yang tepat. Ini ungkapan terima kasih yang kami buat. Terima kasih sudah menyediakan makanan untuk kami. Ya anak-anak. Nah, untuk pembelajaran tema 8, tema 4, pembelajaran 1 dan 2 sudah Paman jelaskan ya. Silahkan tugasnya dikerjakan. Apabila dari penjelasan dari Paman tadi ada yang jelas, ada yang salah, Paman mohon maaf. Selamat akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.